hadir melaksanakan kewajiban kita belajar di kelas 8 ini. Kemudian siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Berarti jumlah siswa 32 ya, 32 orang dengan jumlah laki-lakinya 16 ya, 16 orang dan perempuan 16 orang. Dan alhamdulillah Susi yang sakit sudah berapa minggu ya? 3 minggu lebih. Hampir 1 bulan tidak bisa masuk karena musibah ya Susi ya. Musibahnya apa Susi? Kecelakaan. Kecelakaannya apa? Jatuh dari motor ya. Ya, sehingga coba bisa diperlihatkan enggak? Posisi yang mana yang luka? Diperlihatkan aja, diperlihatkan. Oh, tangan patah ya. Sampai saat ini normal bisa menulis? Belum bisa. Ya, enggak apa-apa. Ya, nanti bisa dibantu oleh temannya. Kemudian Bapak ingin mengisi agenda dulu hari ini. IPS dengan tema masih yang melanjutkan yang pertemuan kemarin. Karena kita baru bertemu di pertemuan yang pertama kemarin tentang keragaman alam Indonesia. Ya. Capek ke? Apapun itu memang kita perlu pengorbanan dan perjuangan. Sebelum memulai kegiatan dipimpin oleh satu orang untuk berdoa terlebih dahulu. Jujur ngantuk ya, apa kurang sehat? Ya, mudah-mudahan semangatnya muncul sehingga nanti kita dapat belajar dengan formal dan efektif. Kebersihannya mohon lebih dijaga karena walaupun ini pasca hujan, tadi malam besar ya hujan ya. Sehingga sepatu yang kalian pakai melewati jalan tanah ya, sehingga kelas akan cepat kotor. Karena itu Bapak minta nanti yang bagian piket lebih memperhatikan kebersihan, kemudian juga jika ada sampah dan kotor segera dibersihkan, gitu ya. Supaya kita nyaman di kelas ini, kita belajar dengan tertib, dengan tenang, kemudian dalam kondisi yang mendukung untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Oke, Ananda, Uji, mohon dipimpin untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Silakan Uji. Istaidu kiaman Istiroman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u suratul Fatihah. Doa selesai. Jurusan Ya, silakan dibuka buku catatannya untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 ini. Ada buku yang dipelajari ya. Silakan dibuka ya. Kemudian kemarin kita sudah membahas mengenai mata pencaharian ya, mata pencaharian yang ada di wilayah Indonesia mencakup mata pencaharian di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pesisir pantai. Kira-kira sama tidak mata pencahariannya? Tidak. Itulah yang disebut dengan keberagaman. Ya, jadi kita jangan sampai antipati dengan keberagaman, dengan perbedaan. Itu hukum alam dan naluri yang memang terjadi juga termasuk di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian absen sudah, kita sudah diisi. Kita mulai sekarang untuk pembelajaran. Di pertemuan yang kedua masih sama materinya. Kita bantu dengan alat. Ya.
80 menit. Ya, ilmu pengetahuan sosial fase D. Jadi fase D itu adalah fase dari kelas 7 SMP dan sampai dengan kelas 7 SMP sampai dengan kelas 9 SMP itu fase D, kelas 8 itu di semester 1 dengan tema kondisi geografis dan keragaman alam Indonesia. Kemudian Bapak minta coba diperhatikan gambar berikut ini. Kelihatan? Erik yang paling ujung, kelihatan Erik? Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Coba gambar ini diperhatikan. Dari 4 gambar yang ada, mohon kamu diperhatikan dan pikirkan. Ya, pikirkan. Artinya gunakan pikiran kalian untuk bisa memahami suatu gambar. Ya, tentang apa itu? Kira-kira tujuannya apa? Kemudian juga kalau bisa, kenapa bisa terjadi? Nah, seperti itu. Kira-kira dari gambar ini siapa yang bisa mendeskripsikan ataupun menyampaikan tentang hal yang ada kaitannya dengan gambar berikut ini? Ajukan tangannya. Ada? Ajukan tangannya. Atau mau ditunjuk? Oke, Rila. Kalau mau ditunjuk, Rila. Jika gambar ini tampilannya seperti ini, apa yang kamu pikirkan? Tentang bencana. Betul. Rila menyampaikan tentang gambar ini mengenai hubungannya dengan bencana. Yang lain, ajukan tangan. Jangan malu-malu. Nah, boleh. Siapa namanya? Sawa. Ya, takutnya bapak lupa atau bapak salah. Sawa, silakan. Kira-kira tentang gambar ini apa yang kamu pikirkan? Wisata. Betul wisata? Betul. Ya, kira-kira gambar yang mana yang ada hubungannya dengan wisata? Daerah pantai atau gambar atas sebelah kiri. Ada lagi yang lain? Ya, betul. Angkat tangannya siapa? Ramila. Sampaikan apa yang ada di pikiran Ramila tentang gambar berikut ini. Perusahaan produksi minyak bumi. Perusahaan produksi minyak bumi. Jangan salah. Walaupun ini ada asapnya keluar, ngebul. Ini juga ada asap yang keluar, kami ngebul. Akan tetapi berbeda kondisinya. Kalau ini memang tadi yang dikatakan berbentuk pabrik, perusahaan yang memproduksi apa kira-kira Ramila? Minyak bumi. Minyak bumi. Sedangkan ini Bencana. gunung yang meletus. Ya, begitu kira-kira. Jadi ada gambaran tentang materi yang akan disampaikan? Ada gambaran tidak? Jadi materi kita tidak akan terlepas. Nanti ada sedikit besarnya menyinggung tentang hal ini. Ya, kemudian kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita menjadi warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, di Pulau Jawa, bahkan di Cianjur, daerah Jawa Barat. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah anugerah potensi alam terutama yang beraneka ragam tentunya itu menjadi suatu anugerah buat kita yang harus kita manfaatkan, kita olah, kita kembangkan supaya bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Begitu ya. Jadi ini adalah satu gambaran tentang materi yang akan kita bahas nanti ke depan. Kemudian dari pembelajaran hari ini, pertemuan ini tentunya Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Itu hasil dari pengumpulannya capaian pembelajaran dalam satu fase dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, maka di kelas 8 dari capaian pembelajaran kemudian diuraikan menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Terutama hari ini. Hari ini kita punya tujuan pembelajarannya 3. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu memahami informasi mengenai keragaman alam di Indonesia bernalar kritis. Ya, dengan pikiran yang luas, kemudian kamu memandang dunia ini tidak selebar daun kelor, tetapi memang Indonesia ini luas. Ya, nah itu memahami informasi mengenai keragaman alam Indonesia. Kemudian peserta didik mampu memahami juga pengaruh proses geografis, pengaruhnya. Kalau tadi memahami tentang informasi, data, kan begitu. Yang kedua mah harus memahami tentang
keragaman sumber daya alam. Keragaman itu perbedaan yang beraneka ragam. Itu beragam. Kemudian peserta didik juga nanti harus mampu menganalisis hubungan keterkaitan antara keragaman alam Indonesia terhadap mitigasi kebencanaan, perubahan iklim, kemudian cuaca secara kreatif. Nah, nanti kita lakukan hal seperti ini. Insya Allah, waktu kita masih ada, waktu kita masih panjang. Mudah-mudahan nanti cukup dan pertemuan kali ini dapat bermanfaat tentunya. Kemudian itulah salah satu tujuan yang nanti akan dibahas oleh kita semua. Secara garis besarnya berarti ada 4 tujuannya. Yang pertama, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk memahami luas dan letak negara Indonesia. Tujuan utamanya itu. Yang kedua, untuk memahami letak geografis Indonesia. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi sekaligus memahami juga tentang letak astronomi Indonesia. Yang keempat, tujuannya dari pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi juga, memahami juga tentang cuaca dan iklim Indonesia serta pengaruhnya. Gitu. Ya. Ini tegangnya atau bagaimana nih? Ya, relax saja, relax. Alhamdulillah. Yun. Dijon kurang sehat. Oke. Kuat belajar. Kuat. Ya, semangat aja. Kalau semangat pasti kuat. Tapi kalau nggak semangat ya otomatis. Yang ngantuk pastilah. Karena kegiatan mungkin di malam hari, apalagi sekarang banyak acara Maulid Nabi. Ya. Banyak yang ikut mencari ilmu agama di luar dengan cara tolak. Tujuannya yang cangke dong. Ya kan? Ya. Cangke dong itu tujuan bawa setengah karung enggak iman. Bapak. Ya, itu tujuannya diantaranya. Alhamdulillah kita patut bersyukur dengan ya adanya kesempatan kita belajar dari kelas ini. Ya jujur nanti mohon setelah pulang ke rumah kamu berobat, cek kesehatan, minum obatnya, lawan penyakit dengan obat. Lawan penyakit dengan ikhtiar. Gitu. Kemudian sebelum kita memulai kepada acara inti ataupun kegiatan inti hari ini, nanti kita akan membahas ini secara diskusi kelompok. Paham kelompok? Ya. Tetapi ini mah tidak mengarah ke diskusinya, tapi mengarah kepada penyelesaian atau pemahaman terhadap masalah yang akan disampaikan. Kira-kira kalau Bapak menanyakan hal yang sifatnya ini mohon nanti dipikirkan, karena ini harus kerja sama, harus kerja kolektif, kerja kelompok, tetapi juga kita harus mandiri, berpikir kritis terutama, berpikir kritisnya. Ya, jadi pikiran kita jangan terlalu sempit, coba diperlebar, diperluas, apalagi berbicara tentang negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Luasnya berapa juta kilometer, terbagi ke dalam beberapa ribu pulau, lautannya cukup luas. Maka kita coba berpikir untuk lebih luas, benar kritis, juga nanti secara kreatif tentunya. Kira-kira kalau Bapak tanyakan bagaimana tentang letak dan luas negara Indonesia? Bagaimana tentang letak dan luas negara Indonesia? Nah, berarti pertanyaan itu kita simpan, kita coba nanti jawab ya setelah pembelajaran. Yang kedua, mengapa terjadi perbedaan waktu di Indonesia? Kenapa di Irian Jaya sekarang sudah jam 1 kurang 15 menit, tapi di kita masih jam 11 kurang 15 menit? Kenapa bisa terjadi? Gitu. Ya. Jadi wah, sekarang jam 11 kurang 15 menit di sini. Kalau Irian Jaya itu sekarang sudah kondisinya beda waktunya. Di NTB beda, di NTT, di Kupang juga beda, di Aceh juga beda. Nah, perbedaan itu nanti kita coba bahas mengenai hal itu. Ya, itu diantaranya. Kalau begitu, sebelum dimulai kita coba supaya tidak tegang dengan breathing dulu. Oke? Angkat tangannya pada posisi siap. Angkat tangannya pada posisi siap. Begitu Bapak ucapkan pagi, maka kamu tepuk tangan 1 kali. Boleh kembali ke asal. Pada kata Bapak siang, kamu tepuk tangan 2 kali.
Bapak ucapkan misal kemudian Bapak ucapkan sore, maka kamu tepuk 3 kali. Paham? Next, konsentrasi. Pada posisi siap. Kan konsentrasi. Siap? Siap. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Konsentrasi. Siap. Sayangnya keprotek. Ulangi. Awal-awalnya dimulai. Kamu konsentrasi. Sore. Siang. Pagi. Sore. Siap. Konsentrasi. Siang. Konsentrasi. Pagi. Sore. Siang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya yang tadi Bapak sampaikan bahwa kegiatan hari ini, pertemuan hari ini, selama kita berjalan waktu kurang lebih 2 kali 40 menit, 2 jam pelajaran, ya. Sekarang dibuat kelompok awal dulu, kelompok awal 4 orang supaya kita memang ada arahan juga dan sekaligus inisiatif Bapak juga buatlah kelompok berdasarkan jenis kelamin. Berarti perempuan berempat bergabung, yang belakang 2, yang depan 2, ini juga sama, yang laki-laki juga sama, yang depan bergabung 4 orang, yang belakang juga bergabung 4 orang. Silakan dimulai. Ini kelompoknya. Bikin kelompoknya ya. Ya, bedanya digabung. Kasih jarak ya. Kasih jarak. Nah, kalau sudah dibentuk kelompok, ini kelompok awal ya. Jadi nanti ada 2 bentuk kelompok yang akan kita laksanakan hari ini. Pertama, bentuk kelompok awalnya, yaitu seperti ini, 4 orang. Ya. Nanti akan ada kelompok ahli. Cuma untuk kelompok ahli nanti aja menunggu instruksi dan memang arahan dari Bapak. Sekarang sementara coba dimusyawarahkan, dirumuskan, kemudian juga dipikirkan, dipelajari tentang teks, kemudian juga bacaan yang sudah ada, yang ada hubungannya dengan letak dan luas Indonesia, kemudian juga letak astronomisnya, kemudian juga tentang letak geologisnya dan iklim serta cuaca yang ada di Indonesia. Silakan sok dipelajari. Silakan dipelajari. Boleh, hal-hal pentingnya kamu tulis di buku catatan. Hal-hal pentingnya boleh gunakan buku catatan. Ayo. Kerja kelompok itu kerja tim ya, artinya boleh kamu tanya ke teman kelompok kamu, tanyakan sok. Silakan. Jadi ada 4 poin nanti yang harus dipahami ya, tentang letak dan luas. Kemudian untuk Susi karena untuk menulis belum mampu dan belum buat, coba lihat tangannya bisa dikeluarkan Susi. Berapa lama? Udah 2 bulan ya? Pokoknya alhamdulillah kalau sudah bisa hadir berarti sudah bisa berkumpul dengan kita. Minimal Susi juga sekarang berusaha untuk memahami, mengerti tentang materi
Kemudian ada pun untuk tulisan dan catatan, kalau memang pasti yang mau bisa, ya nanti teman kelompok ini ya yang membantu ya, kelompok ini bantu. Boleh. Silakan bacaannya dipelajari. So, bacaannya dipelajari, petanya ada, pelajari lagi petanya oleh kalian sendiri. Secara tim kelompok tentunya silakan. Kasih waktu ke Bapak sekitar 15 sampai 20 menit. Oh. Tulis poin-poin pentingnya di buku catatan. Tulis poin-poin pentingnya. Oh ya, bagaimana nak? Mengenai, iya, jadi ini silakan dipelajari oleh kelompok, mulai dari letak dan luasnya. Di sini ada nih datanya. Dari daratan Indonesia, lautan Indonesia, berarti kalau dijumlahkan berapa tuh luas Indonesia? Ini sudah kategori luas ya, luas daratannya segini, luas lautannya segini. Kemudian kamu, oh berarti luas Indonesia berapa gitu. Kemudian ada gambar tuh, amati gambarnya. Ada nama benua Australia, Samudra Hindia, benua Asia, Samudra Pasifik. Apa itu maksudnya? Gitu, dipahami. Kemudian dari letak astronomisnya ada angka-angka nih, mulai dari 95 sampai 191, 6 LU, 11 LS. Apa itu maksudnya? Gitu. So. Sambil dipikirkan, sambil juga dipahami, kemudian tanyakan ke teman satu kelompoknya. Ya, siapa tahu ada salah satu kelompok teman kamu yang lebih paham. Berbagi pengetahuan, ya, berbagi pengetahuan, berbagi pemahaman. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, kamu nanti akan sesat di jalan. Artinya tidak akan sampai kepada tujuan. Ya, silakan bertanya. Mau bertanya langsung kepada Bapak boleh. Tapi alangkah baiknya coba tanyakan dulu ke teman di kelompok kamu. Ya. Jun, buat Jun, melanjutkan kegiatan pembelajaran buat Jun. Ya, laki mah kudu buat Jun. Oh. Bajunya nanti dirapikan ya. Ya, rapikan bajunya. Atributnya nanti dipasang. Ya. Kalau motor itu ibarat bodong. Jadi tidak ada identitasnya. Ya. Jadi atribut yang dipakai, bajunya dirapikan. Gitu. Biasakan itu. Ya. Gimana? Jadi maksudnya gambar ini dipahami dari posisi letak Indonesia, dipahami. Berarti di sini ada arah mata angin yang berlaku. Ya. Arah mata angin ke atasnya utara, ke bawahnya selatan, ke kanannya timur, ke kirinya barat. Ada di peta ini. Jadi bisa dipadukan. Ya, dipadukan dengan peta yang ada dan gambar yang ada. Jadi dipahami gambarnya, nggak usah digambar. Ya, dipahami gambarnya, dipahami angkanya. Ini juga ada angka tuh 141 BT. Apa itu BT? Pahami. 95 apa itu maksudnya? Ini ada 6 LU, apa itu LU? 6 derajat itu apa maksudnya? Itu silakan dicoba untuk dipahami. Ya, dicoba untuk dipahami. Ya, silakan. Ini kan ada angka. Berarti ini harus dibaca dulu nih. Kalimatnya harus dibaca dulu. Jadi kalimat yang ada itu dibantu dengan gambar. Itu maksudnya. Kalimatnya, kata-katanya. Apa, Dri? Mana? Nah,
95 sampai 141 ada angka 6 LU, 11 LS itu dipahami maksudnya apa itu? Nah, gitu. Dibantu dengan gambar. Ya, maka coba dipikirkan. Kolektif ya, kerja kelompok ya artinya kelompok ini memahaminya secara keseluruhan. Pembelajaran hari ini punya tujuan. Tujuan kita adalah memahami dan mampu menjelaskan tentang letak dan luas negara Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita nih hari ini. Pertama, memahami dan mampu menjelaskan. Walaupun perlu penjelasan, berarti kita harus mampu menjelaskan tentang luas dan letak Indonesia. Kemudian yang kedua juga secara geografisnya, secara geologisnya, itu tujuannya kita harus mampu memahami, mengerti, kalau bisa paham, sampai mampu mendeskripsikan tentang letak geologisnya. Apa itu geologis? Silakan ada di buku bacaannya. Ya, kemudian juga cuaca dan iklim yang ada di Indonesia, kita pun harus mampu memahami hal itu. Terutama dari waktu, di mana di Indonesia ada perbedaan waktu. Ya. Dipahami kalimat-kalimatnya, ada angka-angkanya dipahami, lihat gambarnya diamati, dipikirkan. Gambar apa itu? Kira-kira data yang ada untuk apa? Kenapa ini ada? Belajar memahami. Gambarnya dipahami, angka-angkanya juga, maksud dan tujuannya silakan dipahami. Kalau kamu ingin berpikir lebih luas lagi tentang hal-hal yang demikian, berarti kalau bicaranya harus bicara global ya, dunia. Sementara kita tujuan sekarang adalah pembelajaran tentang kondisi geografis serta keberagaman alam yang ada di Indonesia. Boleh ditulis, informasi pentingnya ditulis, data pentingnya boleh ditulis, dipahami ditulis supaya kalian paham ya maksud dari angka itu, maksud dari kata-kata itu.
satu-satunya. Sebelah kirinya nomor urut 2, di seberangnya nomor urut 3, dan terakhir nomor urut 4. Jadi 4 anggota memiliki nomor identitas, ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Apa ini? Ada yang mau ditanyakan, Ji? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Kalau kurang paham, kurang mengerti, memang kelompok kamu merasa bahwa kesulitan, boleh nanti meminta untuk dibantu. Ya, jadi sisi lebih fokus kepada pemahaman bacaan dan gambarnya, mau tidak mau, karena kemampuan untuk menulis kamu belum bisa normal, kesehatan belum pulih, tangan belum bisa digunakan, sehingga manfaatkan fasilitas yang ada, dibaca, dipahami, kemudian dilihat. Tangannya boleh di atas, nggak apa-apa, kalau belum buat ataskan aja. Jadi kondisi patahnya berpergelangan, ya. Ya, mudah-mudahan lekas sehat, ya, sehat, sembuh, pulih seperti biasa kembali. Untuk kerja kelompok asal, Bapak rasa cukup. Sekarang bergeser kepada pembentukan kelompok ahli, ya, pembentukan kelompok ahli, yaitu nomor peserta ataupun yang tadi di Bapak sebutkan nomor 1 bergabung di nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bergabung dengan nomor 3, nomor 4 bergabung dengan nomor 4. Tujuannya adalah satu kelompok membahas satu dari tujuan pembelajaran. Kelompok 1 membahas tentang atau memahami, membahas tentang, mendiskusikan juga di situ tentang letak dan luas Indonesia. Kelompok 2 membantu, ya. Oh, ya. Sekarang silakan dibentuk kelompok ahli. Kelompok ahli. Kelompok ahli ada 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok ahli 1 membahas fokus pada pemahaman materi letak dan luas Indonesia. Kemudian pada kelompok yang kedua khusus membahas tentang materi letak geologis Indonesia. Masih kita bicara tentang Indonesia, tidak membicarakan luar negeri atau negara lain. Materi yang ketiga, kelompok yang ketiga tentang letak astronomis Indonesia. Kelompok yang keempat membahas, kelompok ahli maksudnya, membahas materi tentang cuaca dan iklim di Indonesia. Ya. Nah, sekarang silakan berdiri. Kalau sudah siap? Kelompok ahli siap? Ya. Kalau siap silakan berdiri. Kelompok ahli 1, peserta didik 1 di sini. Kelompok ahli
kali 2 peserta didik yang nomor 2 di sini, kelompok kali 3 di sana, dan kelompok kali 4 di sana. Putra juga sama. Putra kelompok kali 1 ada di sini, kelompok kali 2 di sini, kelompok kali 3 di sana, dan kelompok kali 4 di sana. Ya, silakan. Bergeser, silakan berubah posisi. Nah, kelompok kali 1 ini, ini yang kelompok kali 1 kelompok kali 2. Yang ini kelompok kali berapa? Ini kelompok kali 3, yang ini kelompok kali 4. Jangan tentukan kelompok kali 1, 2, 3, dan 4. Ini kelompok kali berapa? Yang ini kelompok kali berapa? Kelompok kali 2. Yang ini kelompok kali 3. Yang itu 4. Yang di sana kelompok kali 1. Nah, sekarang kelompok kali silakan fokus ke materi yang ada di depan. Lihat, kelompok 1 fokus membahas tentang letak dan luas Indonesia. Tentang itu. Berarti dari sini dipaham. Kemudian diperjelas lagi dengan pemikiran yang luas, pemahaman yang lebih dalam tentang letak dan luas. Jangan banyak. Kelompok 2, kamu fokus memahami, mendiskusikan, kalau bisa memecahkan masalah, kemudian mencari informasi data apapun, ya, tentang letak geologis Indonesia. Nah, ya, dipahami. Sambil nanti hal-hal pentingnya boleh ditulis. Kelompok 3 memahami fokus kelompok kali memahami fokus tentang letak astronomi Indonesia. Ada angkanya. Amin. Kemudian juga apa akibat dan pengaruhnya dari angka tersebut. Nah, itu silakan dipahami. Kelompok tentang astronomi. Kelompok tentang cuaca dan iklim, silakan pahami tentang cuaca dan iklim yang ada di Indonesia, pengaruhnya bagaimana. Ya, pengaruhnya, akibatnya, dampaknya dimusyawarahkan. Penguasaan fokus tentang hal itu. Ijang, kelompok mana Jang? Kelompok 4. Ya, biar kelompok berapa? Isi pasukan. Kamu fokus yang keempat orang ini memahami tentang iklim dan cuaca. Materinya di sini dipahami. Kemudian apa yang kemungkinan ataupun keadaan yang terjadi di Indonesia tentang cuaca dan iklim. Silakan. Kelompok 2 memahami tentang kelompok 2 bukan? Kelompok 2 memahami tentang letak geologis. Kelompok 3 tentang astronomis. Berarti kamu pahami posisi Indonesia secara angka-angka yang ada, garis lintangnya bagaimana, garis lintangnya bagaimana. Ya, silakan dipahami. Berempat, fokus ke itu tentang astronomisnya. Kelompok 2, ini kelompok apa? 2. Bukan tentang apa? Letak geologis, berarti pemahamannya fokus di letak geologis. Di sini ada gambar, di sini ada nama-nama. Nah, itu silakan nanti. Yang ini kelompok 1. Kelompok 1 pahami tentang letak dan luas negara Indonesia. Kalau ini berarti sudah astronomi, geologis. Ya, kelompok ahli lebih memperdalam, kelompok ahli lebih fokus menguasai dan memahami materi yang ada hubungannya. Kelompok 1 letak dan luas, kelompok 2 letak geologis, kelompok 3 letak astronomis, kelompok 4 cuaca dan iklim di Indonesia. Itu. Silakan. Mari ikut berpikir pasti.
kerja sama tim, ya. Oh. Kerja sama tim artinya tidak saling mengandalkan, tapi sama-sama bekerja dan memang bekerja sama. Kita paham dulu tentang cuaca dan iklim Indonesia. Terus bagaimana di Indonesia? Ini kan kalau secara cuaca sekarang bulan September. Berarti kalau iklim itu akan lebih paham kondisi keadaan bulan September ini. Berarti di iklim itu adanya. Ya. Kemudian tentang informasi yang lain masih adanya di salah satu. Kalau letak berarti harus pemahamannya terhadap gambar letak. Jadi letak fokus pemahaman pada gambar letak posisi lihat Indonesia. Makanya di sini ada tuh nama apa berarti posisi letak itu namanya fokusnya pada gambar. Ya, posisi letak. Kalau posisi luas itu fokusnya bukan kepada gambar, tapi kepada angka. Karena angka yang akan menjelaskan tentang data luas Indonesia itu berarti pada angka. Angkanya berapa? Kalau luas berarti mengukurnya bagaimana? Mengukur luas. Mengukur luas bagaimana caranya? Untuk mengukur luas. Mengukur luas panjang kali lebar, berarti mengukur luas itu panjangnya Indonesia berapa, lebarnya Indonesia berapa. Cuma Indonesia kan ada dua, di antaranya dua jenis kan, jenis lautan. Kalau dari segi permukaan kan ada permukaan lautan dan ada permukaan daratan. Berapa luas lautannya? Berapa luas? Nah ini, kalau ada angka berarti itu data yang berdasarkan. Kalau tidak ada berarti kata. Ya. Ya, untuk cuaca dan iklim berarti unsur-unsur cuaca dan iklim pengaruhnya bagaimana? Ditulis sambil dipahami, sambil ditulis poin-poin pentingnya. Ya, sejenis itu. Silakan. Karena perlu tulisan juga, karena mengikat suatu ilmu itu bisa mengikat suatu ilmu itu caranya dengan cara ditulis. Otomatis itu, Mas. Jadi kalau ada tulisan ilmu itu sudah kalian ikat, sudah kita ikat, nanti ketika itu mau lepas, maka ikatannya ada. Kalau lupa, baca kembali tulisan. Boleh, misalkan nanti ingin mempelajari lebih lanjut, Pak, ingin melihat media sosial ataupun YouTube yang berhubungan dengan keragaman, silakan untuk menambah pemahaman. Ya, baca ya.
sakit kirim surat, walaupun izin ada kepentingan keluarga kirim surat. Jangan tanpa keterangan, takutnya terjadi apa-apa, apalagi kalau berangkat dari rumah kemudian tidak sampai ke sekolah, berarti akhirnya ada kejadian yang tidak diharapkan. Bantu Pak Hari, kalau orang begitu paham coba dibantu, silakan dibantu silakan. Dibantu tim ahli membantu temannya, yang kurang paham mohon dibantu supaya lebih paham, pikirannya lebih luas. Tulis catatan kecilnya, tambahan informasinya, pemahaman barunya, informasi barunya boleh ditulis. Ya, ditulis di buku catatan, ditulis. Samakan persepsinya. Kemudian setelah sama kembangkan, cari data informasi, pikirkan tentang negara Indonesia yang begitu luas, begitu banyak potensi yang ada. Walaupun memang ada resikonya, apalagi kalau bicara tentang nanti tuh yang bagian geologis tuh, ya hubungannya dengan bencana tuh Indonesia pasti. Ya, itu bagian geologis yang hubungan erat dengan bencana. Jadi keuntungannya juga ada, kemudian juga resikonya juga tentu ada. Itulah Indonesia. Keberagaman alamnya cukup banyak. Maka kita bersyukur, kita bangga sebagai warga negara Indonesia yang sudah menciptakan alam semesta ini, yang tentunya potensinya sangat besar ada di Indonesia. Seperti tadi aja yang disampaikan, adanya gas bumi, kan? Apalagi batu bara, kemudian tambang emas, kan? Silakan lebih dipikirkan, kerjasama kolektif antar teman di kelompok ahli. Fokus materinya, kelompok ahli fokus. Ahli gua ya, teman-teman, kamu tentang
saling mengisi informasi, saling mengisi pemahaman dan pengetahuan. Ya. Jadi kita saling berbagi lah, berbagi ilmu pengetahuan. Gotong royongnya pun ada di situ. Gotong royong, kerjasama, berbagi ilmu pengetahuan, juga berpikir bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Juga kebinekaan, tentunya kita di sini banyak ya perbedaan-perbedaan ya di kelas ini juga jadi pertimbangan. Sengaja Bapak pisahkan karena kita sebagai umat muslim juga harapan Bapak bisa menjaga lagi kan putra dan putri lah. Sengaja Bapak pisahkan antara kelompok putra dan kelompok putri. Ya, gimana? Boleh. Apapun yang bisa dilakukan silakan. Ya. Silakan. Cara pembelajaran kelompok itu ada di kelompok itu. Yun, kesulitannya apa Yun? Ada kesulitan memahami letak astronomis? Coba. Kesulitannya apa Yun? Kalau ada kesulitan, coba tanya ke teman yang ada di sini. Ataupun sharing pendapat, sharing pemahaman. Silakan. Ada gambar, ada angka, ya. Ada angka tuh di astronomis ada angka, kemudian di letak dan luas ada angka. Angkanya dipahami. Kalau luas pasti hubungannya dengan angka. Kalau letak hubungannya dengan gambar. Letak itu pasti posisi adanya biasanya cenderung posisinya di gambar adanya. Kalau letak, kalau luas di angka. Pak Ari bertanya aja kalau tidak paham silakan bertanya nanti mau bantu. Menit lagi nanti diskusi kelompok ahli selesai, kemudian nanti kembali ke kelompok awal dan merumuskan hasil dari pemahaman bersama. Ya, kembali ke kelompok asal nanti 5 menit lagi, kemudian nanti dipahami secara kelompok berdasarkan hasil sekarang, hasil pemahaman baru ataupun pemahaman tambahan tentang diskusi kelompok inti nanti dibawa ke kelompok awal, dibawa ke kelompok asal tadi hasil diskusi ini. Ya.
bisa dibantu? Pahami aja, pahami gambar dari letak astronomis Indonesia. Ini kan ada Pulau Jawa masuk di dalam Indonesia. Pahaminya angka aja, angka yang ada di sini. Ini sebagai alat bantu kamu untuk lebih memahami. Itu ada peta letak astronomi Indonesia. Ya, di sini juga ada, berarti ada angka di kisaran. Ada angka 95 derajat, kemudian ada angka 141 derajat BT, ya, ujung timur itu BT. Kemudian ada angka 6 derajat LU lintang utara, ada angka 11 derajat LS, ada angka 0. 0 itu menunjukkan apa? 0 itu menunjukkan apa? 0 menunjukkan, ayo jangan malu. 0 itu menunjukkan angka, kalau di garis highlight dan garis garis katulistiwa. Indonesia berada di posisi garis katulistiwa. Itu di kelompok berapa itu? Astronomi kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 tuh. Ya, ada angka 0. Berarti itu menunjukkan apa? Garis katulistiwa. Kalau Indonesia berada di garis katulistiwa, berarti siang dan malamnya relatif. Sekarang kembali membentuk dan posisinya ke kelompok awal. Ya, kelompok awal. Kembali ke kelompok awal. Merumuskan tentang materi keragaman alam Indonesia, pemahaman dari keempat anggota kelompok yang ada. Nanti silakan salah satunya dari kelompok yang ada mempresentasikan hasil dari kerja kelompok hari ini. Silakan.
membuat hampir kepada kesimpulan, hampir kepada rangkuman pemahaman tentang kondisi geografis dan keragaman alam Indonesia. Nanti kelompok yang lebih siap ya, kelompok yang lebih siap lebih dulu untuk tampil ke depan mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya mengenai kembali ke judul mengenai keragaman alam Indonesia, bukan ke poin-poinnya tapi ke judul materinya langsung, memahami keragaman alam Indonesia. Ya, ada waktu, silakan. Ya, 10 menit kurang lebih membuat simpulan ataupun hasil dari kerja kelompok yang nanti ditampilkan oleh salah satu kelompok di depan. Ya. Nanti yang ke depan 4 orang kelompoknya maju. Boleh nanti yang berbicaranya 1 atau 2 orang, atau ditambahkan oleh yang temannya. Kalau ada tambahan boleh. Ya. Dan boleh memasukkan data informasi yang tidak ada di buku bacaan. Misalkan kamu berpikir tentang apa dengan apa boleh. Yang jelas itulah keragaman alam Indonesia. Ya. Jangan berpikir terlalu Cari stabilan bacaan di orang. Kalaupun waktunya cukup, semua kelompok tampil. Kalaupun tidak cukup waktunya, karena kita kan terbatas, berarti Bapak hanya mengambil sampel saja, 1 atau 2 kelompok itu yang tampil ke depan menjelaskan berdasarkan pemahaman kelompoknya tentang keragaman alam Indonesia. Siapa lagi? Siap itu ya, harus siap ya, harus siap. Jadi semangatnya harus ada, kemudian juga energinya juga kalaupun ada yang sudah siap tampil ke depan, Bapak memberikan kesempatan dulu yang kelompok yang siap tampil ke depan. Nanti 4 orang ke depan, diawali dengan perkenalan, kemudian juga penjelasan. Nanti boleh kelompok lain jika ada pertanyaan, jika ada pendapat ataupun masukan diperbolehkan. Ya, dasar masukan diperbolehkan.
untuk tampil ke depan. Nanti yang lainnya mendengarkan penjelasannya, pemaparannya, kemudian kalau ada tanggapan, ada pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siap kelompok 1 tampil? Siap. Nah, persiapan aja. Mau kelompok 1 dulu boleh. Kelompok 1 Putra katanya siap tampil. Atau kelompok 2 Putri? Oh, belum. Ya, selesaikan dulu persiapan. Ya, secara keseluruhan. Ya. Sadayana Kapayu. Ya, boleh berbicara atas nama kelompoknya ataupun dari perwakilannya satu-satu. Ya. Kamila siap? Sadayana boleh. Siap sekarang waktunya. Ayo kalau siap. Ke depan. Ya. Nanti dengarkan pemaparan dari teman kalian tentang ini. Kemudian jika ada pertanyaan ataupun pendapat boleh nanti disampaikan. Ya. Presentasi aja seperti yang aku jelaskan. Menjelaskan tentang keragaman alam Indonesia. Siap kelompok 2 Putri? Kalau siap dipersilakan untuk berdiri menyampaikan hasil kerjanya di kelompok 2. Hasil kerja di kelompok 2 boleh dibacakan oleh satu orang, boleh juga bergantian, dipersilakan. Boleh dibaca teks boleh, ataupun mau ditambahkan kalimatnya, kemudian juga dimodifikasi silakan. Hasil kelompok. Ya. Ya, kelompok 2, kelompok 1 Putri. Kelompok 3 Putri. Belum siap. Kelompok 4. Putra kelompok 1.
suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologis atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dikelilingi dua jalur pegunungan, dua yaitu pegunungan Serbuk Pasifik dan Serbuk Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indonesia sampai Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Aktivitas ketiga lempeng tersebut membuatkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Saya akan melanjutkan tentang letak astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang, paralel, dan garis bujur meridian. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis yang melingkari bumi yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat Celcius sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BC sampai 194 derajat BC. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 perbedaan zona waktu Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, waktu Indonesia Timur atau WIT. Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Penetapan ini dilakukan sejak 1 Januari 1980. Saya akan melanjutkan tersebut dengan menyebut cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Berikut pengaruh-pengaruh unsur iklim terhadap tanaman. Penyinaran matahari memengaruhi fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. Suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Kelembaban membatasi hilangnya air. Angin membantu proses penyerbukan secara alami mengurangi kadar air. Hujan meningkatkan kadar air menjadi stagnan. Cukup. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada dari kelompok yang lain ingin memberikan tanggapan atau sanggahan bahkan ataupun pertanyaan, boleh ajukan tangannya. Ya, perkenalkan diri, nama, kemudian dari kelompok. Ayo, ada? Ayo, jangan malu. Belajar untuk berpikir. Ya. Memang suatu pertanyaan itu sulit, tetapi sepertinya mampu dan bisa. Coba, siapa? Ada? Pertanyaan Rila? Boleh Rila, perkenalkan. Rila. Sok. Atau ada tambahan, boleh ada tambahan, ada apa namanya? Sanggahan ataupun ada pertanyaan, boleh. Silahkan. Ada? Ya. Nama? Yang kencang suaranya Rila, biar kedengaran ke depan. Nama saya Rila Julianti dari kelompok 4. Ya. Berdiri, Rilanya berdiri sok biar kelihatan. Nama saya Rila Julianti dari kelompok 4. Ingin bertanya?
Berapa luas daratan di Indonesia? Ya, kedengaran untuk pertanyaannya? Ya, bagaimana katanya? Berapa luas daratan Indonesia? Oh, luas daratannya mungkin tadi pas begitu pemahaman ada yang beda. Atau enggak, luas daratan dan lautan mungkin yang dimaksud. Ya, karena kalau luas daratannya, lautannya ada. Total luas Indonesia jadi berapa gitu ya? Ya. Ada? Jadi berapa? Ya, boleh. Boleh siapa aja menjawab? Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 Persegi ya, daratan persegi karena luas. Terus? dan luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer Jadi kisarannya aja sekitar 7 juta lebih. Ya, itu berarti luas secara daratan dan lautan untuk wilayah Indonesia. Boleh satu lagi untuk Putra yang bertanya silakan. Ya, ada? Ya, silakan. Siapa? Perkenalkan nama dan kelompok pertanyaannya. Berdiri, boleh berdiri. Ya, silakan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mujahab Faridi. Saya dari kelompok 4. Ingin bertanya, tahun baru masuk musim kemarau atau musim hujan? Nah, pertanyaannya begitu. Berarti kalau tahun baru itu bulan apa? Bulan atau awal bulan Januari. Ya, silakan coba pemahaman kamu kelompok ini tentang tahun baru di awal bulan Januari itu masuknya ke musim kemarau atau musim hujan? dari bulan Januari sampai bulan April itu termasuk musim hujan, musim kemarau. Musim dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu masuk ke, ada yang lain jawabannya? Masuk ke musim Hujan. Masuk ke musim Hujan. hujan. Karena di Indonesia terjadi dua musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau mulai dari bulan bulan April, Mei, Juni, Agustus, September itu musim kemarau. Sehingga kalau di kita mayoritas petani itu diusahakan jangan menanam padi di musim kemarau, yaitu di bulan-bulan itu, yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September. Jadi sekarang bulan September adalah bulan akhir ujung dari musim. Arti Oktober. Terus bulan musim hujannya kapan? Oktober. So, itu berapa bulan musim hujannya? Oktober. Terus sampai Maret. Karena 1 tahun dibagi 2 berarti 12 bulan dibagi 2 berarti 6 bulan. Musim hujan 6 bulan musim kemarau. Sehingga musim kemarau terjadi sampai dengan bulan September. Kita sekarang akan memasuki musim penghujan. Ya, di bulan Oktober sampai dengan bulan Maret itu berarti musim hujan. Jadi jawaban untuk Widya tadi katanya kalau tahun baru masuk musim apa? Musim hujan. Ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk pemahaman itu Bapak minta mengisi ya kelompok dari lembar kerja peserta didik. Ya. Ini lembar kerja peserta didiknya, mohon diisi. Di situ ada observasi kegiatan diskusi dan presentasi. Isi-isinya ada,
Jawabannya ditulis di kertas satu lembar, kemudian nanti dikumpulkan. Silakan. Di kertas satu lembar aja. Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaannya ada 4. A, B, C, D. Silakan dimusyawarahkan, didiskusikan untuk jawaban A, B, C, dan D. Terjadinya beda waktu karena dampaknya dari kesamaan tersebut terdapat di bagian waktu Indonesia. Boleh dijawab di kertas satu lembar. Ya, di kertasnya. Ini kertasnya silakan isi nama, kemudian kelompok, nama kelompok dan nama anggota. Satu aja, silakan. Nama kelompok, nama anggotanya, kemudian jawaban dari soal yang ada. Materinya tentang keragaman alam, tentang Pak, mau bertanya. ya yang sudah boleh dikumpulkan. Sekarang coba dipikirkan untuk sama-sama membuat kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini tentang keragaman alam Indonesia. Ya, dibuat kesimpulan. Kalau sudah, sekarang posisi kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Ya, alhamdulillah kita sampai kepada penghujung kegiatan di pembelajaran hari ini mengenai keragaman alam Indonesia di materi ilmu pengetahuan sosial kelas D kelas 8 di semester 1. Oke, pada pertemuan ini dapat kita simpulkan kira-kira apa kesimpulan dari kalian setelah mempelajari materi yang
sudah kita laksanakan hari ini. Kesimpulannya apa? Dapat selain itu kesimpulan yang bisa kalian ambil apa? Letak astronomis, perbedaan bagaimana perbedaan waktunya di Indonesia? Satu, yang kedua, yang ketiga, Indonesia. Apalagi kesimpulan yang bisa diperoleh dari kegiatan pembelajaran ini? Musim atau musim yang ada di Indonesia. Ada berapa musim di Indonesia? Dua. Satu. Musim hujan berapa lama? 16. Musim kemarau berapa lama? 6 bulan. Itu salah satu dari hasil pembelajaran kali ini. Kemudian Indonesia potensinya cukup besar, potensi alamnya cukup besar. Bahkan juga dari segi letaknya sangat strategis, ya. Kemudian juga, tetapi di samping itu juga ada resiko bagi Indonesia, ya. Di antaranya apa resikonya? Gunung, apa lagi? Gempa bumi, apa lagi? Kira-kira kenapa bisa terjadi demikian? Karena ya pergerakan lempeng, ya pergerakan lempeng dataran atau tanah yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan Indonesia pun termasuk ke dalam negara yang masuk ke kawasan bahaya. Istilahnya apa? Apa? Ring of fire. Ring of fire. Banyak gunung-gunung yang aktif yang mudah untuk. Oke, itulah yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga kita bertemu nanti di jadwal selanjutnya untuk membahas tentang keragaman Indonesia, keragaman alam Indonesia yang berhubungan dengan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Banyak pulau, banyak suku, kemungkinan juga sosial budaya